Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi matematika yaitu persamaan linear satu variabel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iksanur Akbar. Saya Claren Tracy. Perkenalkan saya Aufa Dita Rahma. Perkenalkan, nama saya Nadia Milan Aprili. Perkenalkan, nama saya Ririn. PLSV yaitu merupakan singkatan dari persamaan linear satu variabel yang sering disimbolkan dengan tanda sama dengan dan hanya mengandung satu variabel saja. Bentuk umum persamaan linear satu variabel. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX tambah B sama dengan C, dengan A tidak sama dengan 0 dan X adalah variabel. Penyelesaian persamaan linear adalah dengan mencari nilai variabel yang terdapat pada persamaan linear, di mana A sama dengan koefisien, B sama dengan konstanta, dan X sama dengan variabel. PLSP atau persamaan linear satu variabel. Yang pertama merupakan kalimat terbuka atau kalimat yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Yang kedua memiliki satu jenis variabel pangkat 1. Yang ketiga memiliki tanda sama dengan, contohnya 3 tambah Y sama dengan 1, 4X dikurang 3 sama dengan 9. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh soal PLSP. Jadi ada berbagai bentuk ya soalnya tuh bisa divariasikan. Di sini saya sediakan 5 contoh. Contoh yang pertama itu contoh yang paling biasa ya. Di sini kita mencari variabel X-nya itu berapa, sehingga dengan cara yang tadi dijelaskan yaitu pindah ruas, yaitu tukar negatif 3 dengan X. Jadi kedua ini pindah ruas, saling ditukar karena digolongkan yang memiliki variabel dengan yang memiliki variabel dan tidak memiliki variabel dengan tidak memiliki variabel. Di sini karena X-nya positif, maka setelah pindah ruas akan menjadi negatif. Dan karena 3-nya negatif, sehingga setelah pindah ruas menjadi positif. Sehingga jadi 4X kurang X sama dengan 3 tambah 6. Jadi menghasilkan persamaan 3X sama dengan 9. Nah, setelah begini, kita juga pindah ruas kan 3-nya. Karena di sini 3X itu sama saja dengan 3 kali X, maka karena perkalian pindah ruas, maka akan menjadi pembagian. Nah, jadi hasilnya itu X itu sama dengan 9/3, atau X-nya tuh hasilnya jadi 3. Jadi X dari persamaan di nomor ini adalah 3 hasilnya. Nah, lanjut ke nomor 2. Di sini kalau nomor 2 kita harus mengalihkan yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung dahulu. Nah, di sini soalnya 4 dikali 3X negatif 5 dalam kurung sama dengan 2X tambah 5 dalam kurung. Nah, di sini tinggal kalikan 4 kali 3X dan 4 kali negatif 5. Oh iya, negatif yang di dalam kurung juga jangan dilupakan. Itu sangat penting karena hasilnya akan berbeda bila kita tidak menganggapnya. Nah, lalu ini 2 kali X dan 2 kali 5, maka akan menghasilkan persamaan 12X kurang 20 sama dengan 2X tambah 10. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lakukan cara seperti tadi, seperti nomor 1, yaitu pindah ruas antara negatif 20 ini dengan 2X, sehingga jadi 12X kurang 2X sama dengan 20 tambah 10. Jadi hasilnya 10X sama dengan 30. Jadi X-nya tinggal kita pindah ruaskan lagi seperti tadi. Nah, dan menjadi X-nya sama dengan 30/10. Jadi hasilnya juga X-nya menjadi sama dengan 3. Jadi X dari persamaan nomor 2 ini juga sama dengan 3 ya, setelah lewat perhitungan tadi. Nah, lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini kedua sisi memiliki pecahan di bawah 2 ininya ya. Jadi soalnya itu adalah 2X tambah 5/3 sama dengan 2 tambah 3X
per 4. Di sini pecahannya itu kita bisa hilangkan atau kalau saya biasanya dengan cara dipindah ruaskan. Nah, karena dipindah ruaskan yang tadinya dibagi menjadi dikali. Ya, bentuknya pun akan seperti nomor 2 tadi. Jadi yang di luar kurung ini tinggal kita kalikan ke kedua belahnya. Nah, kedua angka di dalam kurung. Nah, itu maka akan menghasilkan persamaan 8x tambah 20 sama dengan 6 tambah 9x. Yang ini juga tinggal pindah ruaskan, tukar 20-nya sama 9x, tinggal 8x kurang 9 sama dengan negatif x, dan 6 kurang 20 sama dengan negatif 14. Nah, jadi hasilnya negatif x sama dengan negatif 14. Nah, karena keduanya negatif, ini kita bisa asumsikan bahwa x-nya itu akan positif 14. Positif karena tinggal kita bagi negatif lagi kedua sisinya, atau bisa saja yang analogikan seperti ini. Jadi kalau x itu biasanya kalau tidak ada tulisan apa-apa itu sama dengan 1 ya, di 1x, bukan hanya x saja. Jadi negatif satunya itu pindah ruas, maka akan menjadi negatif 14 per negatif 1, maka hasilnya itu akan positif 14. Seperti itu. Oke, dilanjut sekarang ke contoh soal nomor 4, yaitu soalnya 1/2x ditambah 8 sama dengan 1/4x dikurangi 6. Ini walaupun terlihat sulit, tapi caranya sama saja, yaitu dengan cara menggolongkan yang sejenis sama, yaitu variabel dengan yang ada variabelnya, dan yang tidak ada variabelnya dengan yang tidak ada variabelnya. Di sini ditukar 8 dengan 1/4x-nya, jadi 1/2x dikurangi 1/4x sama dengan negatif 6 dikurangi 8. Karena kebetulan di sini yang memiliki variabelnya pecahan keduanya, jadi tinggal kita pakai cara seperti ini, yaitu 1/2 dikurang 1/4. Kita samakan penyebutnya menjadi per 4. Nah, karena di sini 2/4 itu dikalikan 2, maka satunya pun akan dikalikan 2, jadi 2. Nah, di sini juga karena sama, jadi tetap sama. Maka hasilnya itu pecahan itu 1/2. 1/4, maaf, salah. 1/2. Nah, jadi persamaannya akan menjadi 1/4x sama dengan negatif 14. Di sini kita tinggal per 4-nya kita tinggal pindah ruas, karena di sini dibagi maka hanya dikali. Nah, jadi x sama dengan negatif 14 kali 4, x-nya pun hasilnya akan menjadi negatif 56. Jadi nilai x persamaan ya nomor 4 ini yaitu negatif 56. Lanjut ke nomor 5. Di sini kita mendapatkan soal 2x kurang 3/7 dikurangi 3 sama dengan 1 tambah x per 2 ditambah 4. Nah, di sini kita samakan penyebutnya yang setiap ruas, yaitu persamaan yang ini dengan negatif 3. Maka karena ingin memiliki pecahan yang sama, harus dikalikan juga dengan yang sama dengan pecahan penyebutnya. Nah, maka ruas kanannya juga jangan lupa harus sama seperti ruas kiri, seperti itu. Jadi 4-nya juga dikalikan 2, sesuai di sini penyebutnya per 2. Nah, maka dari hasil ini akan menghasilkan persamaan 2x kurang 3 kurang 21/7 sama dengan 1 tambah x tambah 8/2. Di sini hasilnya itu kita harus ini, karena beberapa di sini ruas kanan atau maupun ruas kiri ada angka yang sudah sejenis, kita kurang atau tambah dulu, sehingga menghasilkan persamaan 2x kurang 24/7 sama dengan x tambah 9/2. Kalau sudah seperti ini, maka akan sama seperti persamaan di nomor sebelumnya. Ya, tinggal kita pindah ruas.
Karena di sini per maka akan jadi kali. Sehingga angka yang di luar kurung ini harus dikalikan dengan yang dalam kurung keduanya. Nah, maka hasilnya akan jadi 4x kurang 48 sama dengan 7x tambah 63. Di sini kita tinggal pindah ruaskan lagi, kita tukar antara negatif 48 dengan 7x, maka akan jadi negatif 7x, atau bisa saja 4x kurang 7x sama dengan 48 ditambah 63. Jadi hasilnya sama dengan negatif 3x sama dengan 111. Tinggal kita pindahkan jika sudah bisa begini ke sini, ke ruas kanan dan ruas kiri negatif 3x, karena negatif 3x ini sama saja dengan negatif 3 kali x, maka kali pindah ruas akan menjadi bagi. Nah, maka x nya akan sama dengan 111 per negatif 3. Nah, dan tinggal dibagikan, jadi x nya itu sama dengan negatif 37. Maka hasil nilai x dari persamaan di atas itu adalah negatif 37. Sekian. Layar Pak Joko berbentuk persegi dengan panjang diagonal 4x tambah 6 dan 2x tambah 16 meter. Panjang diagonal kebun sayur tersebut adalah A 38 meter, B 32 meter, C 28 meter, dan D 26 meter. Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk kebun Pak Joko itu berbentuk persegi. Yang diketahui bahwa diagonal A itu 4x tambah 6, diagonal B itu 2x tambah 16. Karena diagonal A dan diagonal B sama, maka 4x tambah 6 sama dengan 2x tambah 16. Yang ditanya itu berapa diagonal kebun sayur. Berarti cara pengerjaannya itu ditulis dulu rumusnya A sama dengan B. 4x tambah 6 sama dengan 2x tambah 16. Di sini kita pisahkan sesuai jenisnya. Jadi 4x kurangi 2x sama dengan 16 kurangi 6. Jadi 2x sama dengan 10. X-nya itu 10 dibagi 2, jadi X-nya itu 5. Nah, 5 ini kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Bisa pilih salah satu A atau B. Di sini kita menggunakan rumus yang A, yaitu 4x tambah 6. Jadi X-nya itu diganti menjadi 5. Jadi 4 kali 5 tambah 6, hasilnya 26. Jadi panjang diagonal kebun tersebut adalah 26 meter. Soal yang kedua yaitu diketahui keliling persegi panjang 94 cm dengan ukuran panjang 5x tambah 2 cm dan lebar 2x tambah 3 cm. Maka panjang dan lebar persegi panjang sebenarnya berturut-turut adalah A 24 cm dan 23 cm, B 25 cm dan 22 cm, C 32 cm dan 15 cm, dan D 36 cm dan 11 cm. Untuk cara yang ini sama seperti soal sebelumnya. Di soal yang ini diceritakan bahwa keliling persegi panjang itu 94 cm. Panjangnya itu 5x tambah 2. Lebarnya itu 2x tambah 3. Yang ditanyakan ini panjang dan lebar yang sebenarnya. Seperti kita ketahui bahwa rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Sebelum itu terlebih dahulu kita tulis rumusnya di atas, yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Mari kita berfokus pada panjang tambah lebar terlebih dahulu, yaitu panjangnya 5x tambah 2, lebarnya 2x tambah 3, dengan hasilnya itu 7x tambah 5. Mari kita berfokus kembali kepada rumus yang ada, yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Jadi 2 kali 7x tambah 5 sama dengan 94. 7x ditambah 5 sama dengan 94 per 2.
7x tambah 5 sama dengan 47. 7x sama dengan 47 kurangi 5. 7x itu 42, jadi x-nya ini 42 dibagi 7, jadi x-nya adalah 8. Nah, 8 ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang ada, yaitu panjang dan lebar, untuk mencari panjang dan lebar yang sesungguhnya. Untuk mencari panjang dengan rumus 5x tambah 2, jadi 5 kali 6 tambah 2 hasilnya 30 tambah 2, yaitu 32. Dan untuk rumus yang lebar yaitu 2x tambah 3, jadi 2 kali 6 tambah 3, jadi 12 tambah 3, hasilnya ada 15. Jadi panjang dan lebar persegi panjang sebenarnya berturut-turut adalah 32 cm dan 15 cm. Sekian dan terima kasih.